aku tertuju cinta padamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu. Menikmati Kami tahu Engkau ada bersama dengan kami. Biarlah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Pagi ini kami hanya bisa berseru kepadamu Tuhan. Karena Engkau Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Tuhan bertatalah di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi ini. Bagi kami yang ada saat ini Tuhan, jamah setiap hati kami. Bekerjalah Roh Kudus di setiap hati kami. Kami pulang dari tempat ini ada satu kemenangan lewat pujian kami Tuhan. Bapa yang baik, Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Engkau pakai setiap hamba-hambamu yang telah ambil bagian pagi hari ini Tuhan. Baik WL Tuhan, singer musik Tuhan. Biar mereka boleh membawa kami terus masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Biar Engkau tetap bekerja, Roh Kudus bekerja Tuhan pagi hari ini. Menjamah setiap hati kami. Berkati hamba-Mu juga yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua, terlebih kami yang ada Tuhan yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Dari bangku belakang sampai terdepan, Tuhan tolong kami Tuhan. Setiap hati dan pikiran kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan pagi hari ini. Bapa,
Kalau mungkin saudara-saudara kami yang masih mempersiapkan diri atau masih ada di dalam perjalanan, Tuhan Engkau tolong mereka, percepat langkah mereka, persiapkan hati mereka untuk mereka bisa masuk dalam hadirat-Mu bersama-sama pagi hari ini, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Apa yang dapat kami bisa lakukan Tuhan kalau bukan kami senangkan Engkau Tuhan pagi hari ini, lewat pujian kami, lewat penyembahan kami. Tuhan, kalau mungkin ada saudara-saudara kami yang saat ini mengalami sakit Tuhan, Engkau juga memberkati mereka, menyembuhkan mereka Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami percaya setiap doa yang kami naikkan pagi hari ini Tuhan, itu masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Engkau memberkati ibadah kami Tuhan. Kalau ada kuasa yang bukan daripada-Mu yang ingin mengganggu kami pada saat kami beribadah pagi hari ini Tuhan, kami satukan hati kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami tolak Tuhan, keluar dari tempat ini, terlebih dari ruangan hati kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan lanjut ibadah kita. Sebelumnya itu kita akan menyanyikan lagu pujian, Tinggi Namamu Dipuji. Kita sama-sama belajar lagu ini. Kuasa
lagu itu pujian sebab Tuhan Dia baik. Mari masuk ke dalam sebagian dari firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita, kita akan masuk ke firman Tuhan. Kita
ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja, Tuhan ku percaya. Tuhan
kuasa bekerja. Ketika kami berdoa, di situ ada kegerakan Allah yang luar biasa ya Tuhan. Sebagaimana pagi hari ini Engkau sudah hadir di tengah-tengah ibadah kami, di tengah-tengah pujian dan penyembahan kami ya Yesus. Dan kami percaya Engkau sudah duduk di atasnya ya Tuhan, sehingga Engkau berkenan atas setiap pujian yang kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami hendak mendengarkan sebahagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, hamba tidak ada apa-apanya Yesus, tapi kemuliaan Allah dan urapan roh Allah saja yang kami rindukan Tuhan, untuk hadir di tengah-tengah kami, di setiap mengurapi setiap umat-Mu yang hadir. Oh Tuhan, supaya keterbatasan hamba Engkau lengkapi Tuhan dengan kesempurnaan roh Allah, sehingga terjadi sesuatu Tuhan yang Engkau akan bekerja di tengah-tengah firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami siap duduk diam Tuhan, mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Mari Tuhan, Engkau berbicara pada pagi hari ini Tuhan. Apapun yang akan Kau bicarakan ya Tuhan, ajar kami memiliki hati hamba, ajar kami untuk memiliki kerendahan hati ya Tuhan, menerima segenap firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Seberapa kita yang ada pada pagi hari ini, mudah-mudahan saudara tidak bosan melihat wajah saya ya. Saudara boleh bosan, tapi biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan memperbaharui kehidupan dan iman saya dan saudara pada pagi hari ini. Saudara, ada satu hal yang Tuhan ingin sampaikan melalui firman yang akan disampaikan ya. Tuhan akan berbicara, Tuhan akan menyampaikan isi hatinya, karena banyak sekali jemaat Tuhan yang mengalami kekecewaan ya, jemaat Tuhan yang mengalami penderitaan, atau banyak jemaat Tuhan yang mengalami sesuatu hal apa yang terjadi di hidupnya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki saudara ya. Sehingga firman Tuhan pagi hari ini perlu disampaikan ya. Saya beri judul, ketika rencanaku bukan rencana Tuhan. Saudara, banyak sekali anak-anak Tuhan yang sudah merencanakan hidupnya sedemikian rupa. Ya, ada seorang ibu yang dia bergumul buat ketiga anaknya, saudara. Ya, selama waktu anaknya masih yang pertama masih SMA, anaknya yang kedua masih SMP, ya, dan anaknya yang ketiga juga masih SMP, cuma beda kelas. Ya. Ibu ini bergumul bertahun-tahun mengharapkan supaya anak yang pertama menjadi seorang dokter, saudara. Ya. Apakah itu salah? Tidak, saudara. Apalagi disertai dengan doa. Nah, kemudian ibu ini berharap anaknya yang kedua akan menjadi seorang pengusaha. Oleh sebab itu dia ingin supaya anaknya menjadi sarjana ekonomi. Ya. Dan anaknya yang terakhir, ya, ibu ini kepingin supaya jadi tentara. Ya, lengkaplah sudah rumah tangga ini. Ya. Jadi dengan harapan ketika anaknya yang pertama menjadi dokter, maka dengan harapan kalau ada keluarga yang sakit, ya, maka anaknya ini bisa untuk diberi bisa menolong ya keluarga yang sakit itu. Dan untuk anaknya yang kedua, supaya ketika perekonomian rumah tangga lagi turun, ya, anaknya yang pengusaha ini diharapkan bisa membantu usahanya. Nah, artinya ketika ibu ini merencanakan sesuatu, ya, itu ada satu hal yang baik tentunya, ya. Apakah salah rencana ibu ini? Tidak, saudara. Anak ini akhirnya lulus SMA, ya, dan masuk perguruan tinggi, ya, keterima di Fakultas Kedokteran. Puji Tuhan, ya. Tapi pas
masuk ke semester keempat ya, artinya pertengahan tingkat 2, anak ini tidak mampu dan akhirnya anak ini jadi apa? Jadi guru, saudara. Ya, jadi dia pindah ke ya, sehingga dia akhirnya lulus menjadi guru. Demikian juga dengan anak yang kedua, ya, dengan anak yang kedua, tanpa disangka-sangka masuk juga perguruan tinggi, ya, fakultas ekonomi, ya. Demikian juga sampai tengah jalan pada merasa ini fakultas ekonomi, ya. Akhirnya apa, saudara? Pendeta, ya. Jauh sekali dari angan-angan seorang ibu ini, saudara. Lalu apakah ibu ini kecewa dengan keadaan semacam itu? Dia tetap berharap sama Tuhan, saudara, ya. Tetap berdoa, apapun terjadi aku, ya, aku serahkan kepadamu Tuhan, karena Engkaulah yang mempunyai. Oleh sebab itu, saudara, seberapa banyak kita pada pagi hari ini yang kerja tidak sesuai dengan ekspektasi, ya, tidak sesuai dengan cita-cita kita, atau bahkan tidak sesuai dengan sekolah kita, saudara, ya. Contoh saya, hal yang terkecil aja, ya, dari saya sendiri. Saudara, saya kuliah di teknik industri, ya. Mau nggak mau harusnya bekerja di satu perusahaan. Sempat, saudara, ya, saya bekerja di satu perusahaan punya Jepang, ya, di Bogor, ya. Sempat saya nikmatin itu, tapi pada akhirnya juga dirumahkan, ya, karena krisis ekonomi terjadi pada tahun 98 waktu itu. Ya, oke, akhirnya ya otomatis mau nggak mau kerja, pindah lagi kerjaan, jadi salesman, saudara, ya. Dan itu sama sekali tidak dalam ekspektasi saya. Tapi itulah yang telah Tuhan tetapkan atas kehidupan kita. Saudara boleh bercita-cita, saudara boleh berangan-angan, saudara boleh berencana, aku nanti besar mau jadi ini, itu, dan sebagainya. Tetapi ketika itu tidak terjadi, ya, jangan saudara lalu kecewa, jangan saudara lalu patah hati, jangan saudara lalu sakit hati sama Tuhan, ya. Apalagi masa depan itu benar-benar di luar harapan kita. Saudara, percayalah, rancangan Tuhan kita, timur dan barat, demikian jauhnya rencana yang telah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Tapi percayalah, ketika itu dibawakan dalam doa, ya, maka saya percaya, saudara, Tuhan berikan terbaik buat saudara, ya. Saat ini anak-anak punya rencana apa, ya, anak-anak punya cita-cita apa, ya. Pada saat ini saya tidak tahu punya rencana apa buat anak-anaknya. Aku ingin anakku nanti menikah dengan orang yang kaya, ya, menikah dengan orang yang sukses, yang berhasil, yang bermobil, punya rumah sendiri, ya. Boleh, saudara, tidak terjadi. Jangan salahkan Tuhan, saudara, sebab Tuhan punya rencana sendiri atas kehidupan kita. Mari kita buka, saudara, dalam Yeremia, ayat hafalan kita. Yeremia berapa, saudara? Yeremia 29, ya. Yeremia 29 ayat yang ke-11, ya. Saya undang saudara sekali lagi untuk bangkit berdiri. Sekali lagi saya minta saudara untuk bangkit berdiri. Ya. Yeremia 29:11 kita baca bersama-sama, saudara, ya.
1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Mungkin kita sering mendengar hamba-hamba Tuhan berbicara tentang ini. Saudara yang sudah hafal, ya, mari kita memperdalam lagi, ya. Mari kita minta hikmat sama Tuhan. Apa sih rencana Tuhan atas firman Tuhan hari ini, ya? Seringkali kita dengar tentang rancangan Tuhan. Baik saudara baca sendiri firman Tuhan ini maupun dari beberapa hamba Tuhan, ya. Tapi mari saya akan bicara dengan dari mungkin dari perspektif yang lain, saudara. Ya, meskipun intinya tetap sama. Saudara, di sini dikatakan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Saudara, sebaik apapun rencana saudara, sehebat apapun rancangan saudara, ya, ketika Tuhan tidak menetapkan itu, berarti Tuhan punya rancangannya sendiri, saudara. Ya. Nggak ada yang salah, saya yakin kalau saya tanya saat ini, apa rencanamu ke depan, apa cita-citamu ke depan, ya. Buat anak-anak, remaja, pemuda, dan juga buat orang tua, apa harapanmu terhadap anak-anakmu? Saya percaya nggak ada yang salah, ya. Nggak ada yang jahat di mata Tuhan. Semuanya benar, semuanya baik, ya. Itu menurut kita, ya. Apakah salah saudara jadi tentara? Apakah salah saudara jadi? Apakah salah? Apakah salah saudara jadi insinyur? Enggak, saudara. Ya, enggak ada yang salah itu semua. Tetapi ingat, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada Tuhan. Ya. Nah, saudara, beberapa hari ini Yosi bertanya kepada saya, Pak, gimana kalau Yosi ambil motor? Ya, karena kami butuh motor, saudara. Motor yang tinggal satu-satunya sudah ditarik, ya. Ya apa saya belah-belahan saat ini, ya. Karena satu hal, ya tentunya karena belum ada pembayaran setelah kami itu, ya. Dan saya mengucap syukur aja kepada Tuhan apapun yang terjadi. Ya. Nah, sehingga Yosi bilang, Pak, gimana kalau Yosi ambil motor? Saya bilang, kamu punya uang nggak? Saya bilang gitu. Bukan punya uang untuk DP, bukan, untuk berikutnya, untuk bulan per bulan. Ya ada Pak, tapi ya asal Papa bantu, Mama bantu, Oma juga. Yes, saya katakan, kamu berdoa dulu. Kamu berdoa, ya. Apakah itu sudah dalam rencana? Dan atas kebaikan Tuhan juga, untuk sementara ini Mak Yu meminjamkan motornya buat kami setiap minggu, ya, untuk antar jemput kami sekeluarga dan beberapa jemaat, ya. Dan saya katakan seperti itu sama Yosi. Tadi pagi juga saya mau tanya, saya masih bertanya, kamu udah berdoa belum? Saya bilang, belum Pak. Nah itu, kamu harus berdoa dulu. Serahkan sama Tuhan segala apa yang kamu rencanakan, ya. Kalau memang Tuhan berkenan, pasti ada damai sejahtera dalam hati kita. Ketika ada damai, ya, oke, lakukan itu. Tapi kalau masih ada ganjalan dalam hatimu, ya, itu berarti tidak dari kata Tuhan. Kita harus peka, saudara, terhadap ini, ya. Memang motor perlu, saudara. Apa salah Yosi mau beli
Tapi saya bilang, Tuhan, jangan sampai ini merencana manusia. Jangan sampai ini terjadi oleh kedagingan kami, ya Tuhan. Sebab nanti saudara, ketika itu bukan rencana Tuhan, oke, motor bisa kebeli. Tapi dan saya tidak mau hal itu terjadi. Dan saya percaya motor itu ditarik, ya. Saya yakin semua yang terjadi dalam kehidupan kami, ya, itu tidak lepas dari apa yang telah Tuhan kerjakan. Apa enggak mau Tuhan sediakan uang setiap bulan sesuai dengan perjanjian. Ya. Bagi Tuhan, uang itu enggak masalah, saudara. Ya. Seberapa banyak pun yang kita butuhkan enggak masalah. Cuman tujuan dari Tuhan memberkati itu apa? Itu yang perlu dipertanyakan, saudara. Ya. Saya percaya ini semua boleh terjadi, saudara. Bisa terjadi. Ya, dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan bisa terjadi. Oleh sebab itu, saya katakan demikian. Dan juga saya punya rencana buat Nael, ya. Nanti Nael lulus sekolah, rencana saya mau saya masukkan ke Akabri, saudara. Ya. Nah ini rencana saya, supaya paling enggak ada jejak dari eyangnya. Ya. Sebab keluarga kami adalah keluarga militer. Oleh sebab itu saya ingin anak saya salah satunya jadi militer, saudara. Ya. Yang penting jadi dulu tentara. Itu kemauan saya. Apakah itu tercapai atau tidak, saya belum tahu, saudara. Tapi itu jadi pergumulan kami. Ya. Nah demikian juga waktu itu saya nggak niat kuliah, saudara. Nggak ada terbersit sedikit pun dalam angan-angan saya lulus SMA saya kuliah, enggak, saudara. Ya. Begitu lulus SMA, ingin saya Akabri. Ya. Dan om saya yang di Angkatan Udara menjanjikan itu. Ya. Kebetulan waktu itu om saya ke Banyuwangi, ya, dan ketemu sama bapak saya, bicara mereka berdua, itu Didik kalau udah lulus suruh ke Bandung aja. Om saya waktu itu dinas di Bandung, ya. Nanti akan saya masukkan Akabri. Secara akal manusia, saudara, wah ini jawaban Tuhan nih pasti. Betul, saya lulus ke Bandung. Ya, mungkin entah karena apa, saya sudah 1 minggu di Bandung, nggak ada menyangkut atau om bilang, udah kamu daftar Akabri. Sama sekali nggak, saudara. Ya. Akhirnya sampai satu saat, saya tanya, om, katanya saya mau masuk Akabri. Oh iya ya, lupa saya. Saya pikir kamu kesini liburan, katanya gitu. Ya udah besok diantar sama supir ke Halim, ke Husen. Ya. Nah pas hari itu saya diantar sama supir dan tutupnya hari kemarin, saudara. 1 hari saya terlambat. Tapi bapak petugas saya bilang, ada ini IDP. Itu IDP angkatan pertama, saudara. Saya tanya, apa itu IDP, Pak? Ikatan Dinas Pendek Penerbang Militer. Ya, jurusan pesawat tempur, helikopter, dan Hercules. Kalau kamu mau taruh berkasmu, besok datang. Karena sewaktu itu nggak ada HP, ya, saya taruh aja berkas. Udah telat Akabrinya. Wah sayang ya, tapi ini ada IDP. Oh iya, bagus tuh. Ya cuman begitu aja, saudara. Saya daftar, ya. Terima. Kesehatan keterima, tes kedua jasmani keterima. Wah Tuhan luar biasa. Saudara tahu yang diterima berapa? Cuman 5 dari 1 provinsi, saudara. Mungkin keterbatasan pesawat mungkin ya, atau kebutuhan yang dibutuhkan di IDP, ya. Provinsi. Cuman 5. Bayangkan dari 700 orang pendaftar, saudara. Bisa lolos sampai 2 tahap itu dan luar biasa bagus. Ya, pada akhirnya om saya bilang, udah nanti biasa aja, kamu tenang. Gitu. Saran atau apapun yang om
sampaikan ke saya, ya. Akhirnya psikotes, saudara. Ya namanya polos-polosan, saudara, ya. Ada gambar titik, gambar pohon atau apa-apa sesuai dengan apa yang ada pada benak saya waktu itu. Ada melengkung, ya saya gambar panah gitu, saudara, ya. Nah, belakangan saya tahu bahwa psikotes, ya. Nah, karena saya tahu, saudara, bukan soal matematikanya, bukan yang segede koran itu, ya, tapi ternyata dari gambar-gambar itu. Karena ternyata gambar-gambar itu harus digambar sesuai dengan ekspektasi kita, sesuai dengan tujuan kita. Kalau mau ke menerbang, ya paling enggak gambarlah sesuai dengan ada di pesawat, saudara, ya. Entah itu kokpit, entah itu peluru, entah itu apapun. Yang saya gambar sama sekali nggak ada, saudara, ya. Pesawat tempur, tapi digambarnya pohon, digambarnya panah, ya, nggak nyambung, saudara. Nah, akhirnya saya gagal, ya sudah. Itu berarti bukan rencana Tuhan, ya. Dan tahun depan bukan saya nggak daftar lagi, saudara. Menunggu setahun saya kuliah dulu, ya. Hanya untuk menunggu setahun tahun depan kuliah di Akabri, daftar di Akabri, ya. Saya cerita sedikit, saudara, ya. Tapi ternyata gagal juga. Karena apa? Fisik saya merosot, sudah, ya. Jangankan tahap 3, tahap pertama aja udah gugur, saudara. Nah, itu, saudara, yang terjadi dalam kehidupan saya, ya. Jadi tidak sesuai dengan apa harapan saya. Ternyata saya baru tahu, ya. Meskipun saya dulu sering ke gereja, saudara, ya, bahkan melayani, tapi ternyata saya lebih tahu lagi setelah saya baca dari doa, dengar dari firman, dengar dari hamba Tuhan. Sebab rancangan aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Loh, apakah jadi insinyur, apakah jadi dokter, apakah jadi ahli ekonomi tidak mencerahkan masa depan, saudara? Ya. Tapi jangan salah, saudara, masa depan kita itu beda dengan masa depan yang Tuhan mau, ya. Nah, saudara, cita-cita yang sering kali tidak ada dalam hati anak Tuhan, tetapi terjadi jadi hamba Tuhan, ya. Banyak anak muda bertanya, nggak ada yang ingin jadi pendeta, nggak ada satupun, saudara. Saya belum pernah menemui kamu jadi apa, pendeta, nggak ada, ya. Tetapi mari kita coba, ya, supaya kita bisa sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita, ya, apa yang menjadi harapan orang tua terhadap anak-anaknya. Apa hal pertama yang kita harus tahu, saudara, ya? Ayat 12 kita lanjutkan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Syarat yang pertama, kalau kita ingin masa depan kita sesuai dengan harapan kita dan sesuai dengan kemauan Tuhan, ya, kita harus berseru, datang untuk berdoa kepada Tuhan. Doa ini seringkali ditekankan oleh hamba-hamba Tuhan, seringkali ditekankan kepada jemaat, sering berdoa, jangan jemu-jemu berdoa. Karena doa itu sangat penting, saudara. Di dalam hubungan kita dengan Tuhan, hanya oleh doa kita bisa bicara dengan Tuhan. Tidak ada melalui yang lain, saudara. Tidak. Sebagaimana kalau kita mau masuk surga, kita harus mati dulu, ya. Ya seperti itu, sama seperti itu. Kita mau bercakap-cakap dengan Tuhan, mau ketemu Tuhan, ya berdoa, saudara. Ya, di tengah-tengah doa itu ada sesuatu yang luar biasa ketika kita doa dengan sungguh-sungguh, ya. Dan apabila kamu berseru datang untuk berdoa kepada mendengarkan kamu, luar biasa kayak itu, ya. Ketika kita ingin doa kita didengar oleh Tuhan, mari kita berseru kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara. Berseru dengan Tuhan dengan sepenuh hati kita,
dengan segenap hati kita, Tuhan, aku butuh Engkau. Tuhan, aku perlu Engkau. Ya, dalam keadaan apapun, saudara, ya, ketika kita berseru mencari Tuhan, ya, berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan berkenan ditemui, saudara. Ya. Kita nggak usah nyari pendeta, kita nggak usah nyari hamba Tuhan, ya. Bukan berarti kami tidak mau dicari, saudara, ya. Tetapi jemaat, ya, bahwa Tuhanlah yang terpenting dalam hidup kita. Ya. Tuhanlah yang terpenting, Tuhan yang bisa ditemui. Saudara mungkin nyari pendeta susah, ya. Pagi dicari ke rumahnya nggak ada, siang dicari nggak ada, sore nggak ada, ya. Hari ini nggak ada, besok juga nggak ada. Mungkin pendeta itu sibuk, saudara. Kalau saudara mencari manusia, kadang lebih sulit kita mencari Tuhan, saudara. Makanya perlunya berdoa, perlunya berseru kepada Tuhan. Yang pertama doa. Seberapa banyak anak-anak Tuhan yang tidak pernah berdoa, saudara. Mengaku dirinya Kristen, mengaku dirinya anak Tuhan, ya, tapi suruh doa aja nggak mau. Ya. Saudara, ada kalanya kita nggak pede, saudara. Ya. Apalagi kalau doa di depan jemaat. Ya. Doa sendiri aku bisa, Tuhan, tapi kalau berdoa jemaat nggak bisa. Apa bedanya, saudara? Beberapa jemaat sudah mulai pintar berdoa, saudara. Yang tadinya nggak bisa, ya, jadi bisa. Yang tadinya doanya hanya maunya pendek, sekarang udah bisa. Ya. Mari kita belajar, saudara. Firman Tuhan berkali-kali ada ratusan atau ribuan ayat bahkan yang menyatakan tentang doa, saudara. Semua nabi-nabi pada berbicara kepada Tuhan hanya dengan doa, saudara. Ya mungkin dia caranya melek atau tidak tutup mata, ya, dengan cara seperti apa, ya, menyembah dengan cara berlutut, ya, dengan sikap seperti itu, ya, sholat begitu, itu hanya cara. Daripada semua cara itu adalah doa, saudara. Ya, hanya sikap yang beda. Lalu di Tuhan apa ada? Doa harus tutup mata. Ya, ada masuk. Aku akan hadir dalam doa. Bukan tutuplah matamu, lipatlah tanganmu. Nggak ada cara seperti itu, saudara. Kadang orang berdoa naik berseru kepadamu, ya Tuhan, aku berseru kepadamu Yesus. Silakan saudara berdoa dengan cara bagaimana, tetapi yang penting dalam doa itu konsentrasi. Nah, makanya kenapa doa itu tutup mata dianjurkan, ya? Karena dengan tutup mata kita nggak melihat apa-apa. Ketika kita nggak melihat apa-apa, harapan kita di situ, konsentrasi kita tertuju hanya kepada, ya. Pernah nggak saudara berdoa, ya? Saudara melihat seolah Tuhan hadir di tengah-tengah saudara. Saudara melihat atau merasakan jamahan Tuhan benar-benar nyata dalam hidup saudara, dalam doa saudara. Pernah nggak, saudara? Coba kalau saudara melek, belum tentu semua orang bisa konsentrasi dalam hal tidak tutup mata berdoa, saudara. Ya. Mari kita belajar saat ini
Jangan hanya kita duduk di gereja, datang ke gereja hanya secara fisik saja, saudara. Ya, yang penting nggak ditanya sama ibu kepala. Bosan mau ditanya sama ibu kepala terus-terusan. Ya. Jadi kelihatan fisiknya. Oh ya, si ini ada. Ya. Tapi apakah saudara sudah mencari Tuhan di situ? Sudah belum menemukan Tuhan dalam pujianmu? Ya. Dalam firman disampaikan, sudah belum saudara menemukan Tuhan? Bagaimana menemukan? Nyari ada enggak? Ya. Mari saudara kita belajar di sini dari hal yang terkecil. Tuhan, saudara. Ya. Bagaimana kita mencari Tuhan? Bagaimana kita Tuhan? Dengan cara yang pertama tadi, kita berseru kepada Tuhan. Ya. Kita berdoa Tuhan, cari Tuhan, temukan Tuhan. Tuhan layak ditemui, saudara. Ya. Tuhan kita bukan Tuhan yang sombong. Tuhan kita bukan Tuhan yang pilih-pilih jemaat, saudara. Enggak. Ya. Status laki perempuan semua sama di hadapan Tuhan. Anak-anak, pemuda, remaja, dewasa sama di hadapan Tuhan. Ketika kita mau dengan sungguh-sungguh, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Saudara, ya. Mari kita belajar, saudara, supaya apa? Supaya apa yang menjadi rencana kita, rancangan kita, itu jadi rancangan Tuhan, saudara. Lalu apa yang salah dengan ibu tadi yang punya 3 anak? Ya. Yang ingin jadi dokter ternyata jadi guru. Apakah jadi guru lebih rendah derajatnya dari dokter? Enggak, saudara. Ya. Apakah seorang pendeta derajatnya lebih rendah dari seorang ekonom? Enggak. Ya. Saya tanya. Anak-anak pemuda, remaja, anak sekolah minggu, siapa mau jadi pendeta? Oh, seringkali kamu jadi pendeta, enggak, bener enggak, jangan aku deh. Seringkali begitu kan? Ya. Ada yang mau jadi pendeta? Flavia jadi pendeta mau? Nah? Enggak, oke. Tabita mungkin. Enggak juga ya, enggak ada yang mau anak-anak jadi pendeta. Karena dipikir jadi pendeta itu lebih rendah derajatnya. Saudara tahu nggak, jadi pendeta itu mulia loh. Mengajak orang untuk hidup kekal, mengajak orang untuk ke surga. Tapi dia sendiri gak ke surga, jangan ya. Mari kita belajar, saudara. Belajar untuk menentukan, belajar untuk mengalami apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Saya nggak bercita-cita jadi sopir taksi, saudara, atau jadi sopir apapun lah. Nggak ada dalam benak saya. Kalau naik taksi ya. Dulu waktu saya masih kerja di perusahaan Jepang, hampir setiap hari, saudara, ya. Saya naik taksi dari bandara ke kantor. Ya. Dulu seperti itu. Ya, semuanya itu terjadi ya, seiring berjalannya waktu. Itu rencana Tuhan yang ada. Apapun yang kita alami saat ini, terimalah dengan ucapan syukur, karena itulah rancangan terbaik buat kita dari Tuhan. Ya, sebagai apapun, saudara, para orang tua, ya, jangan kecil hati, jangan kecewa, ya, jangan sedih hati. Sebagai apapun, ya, kita nggak membeda-bedakan siapapun, saudara. Ya.
membedakan mungkin, ya. Tapi kita nggak usah melihat itu, saudara. Yang kita lihat hanya Tuhan kita saja. Dalam Yeremia ini dikatakan bahwa apabila aku akan memberi kamu menemukan aku, ayat 14, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Firman Tuhan ini sebenarnya ditujukan kepada bangsa Israel, ya, yang saat itu dicerai-beraikan oleh Tuhan karena dosa-dosa Israel, ya, sehingga dia ada di mana-mana, saudara. Ya. Nah, kemudian firman Tuhan katakan, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Saudara merasa pembuangan? Merasa ada jemaat buangan? Ya? Enggak, saudara. Ya, enggak ada di sini jemaat buangan. Semua jemaat di sini dikasihi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan luar biasa. Dipulihkan, dikatakan, aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa. Saudara, bicara tentang pemulihan, itu bicara tentang penormalan kembali, saudara. Ya. Saudara percaya nggak, bangsa kita sekarang ini sedang mengalami suatu penderitaan luar biasa. Ya, krisis ekonomi sudah terjadi di negeri kita. Bahkan PSBB secara ketat pun diperpanjang sampai 10 hari ke depan. Ya, kita nggak tahu, ya, apakah nanti sampai akhir tahun. Kita nggak tahu, saudara, apa yang terjadi dalam bangsa ini, apa yang terjadi dalam negara ini. Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi dalam ekonomi kita, rumah tangga, tiap rumah tangga, pribadi lepas pribadi. Ya, kita nggak tahu, saudara. Tapi ketika kita mau berseru kepada Tuhan, ketika kita mau mencari Tuhan, ketika kita mau berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan memulihkan keberadaan kita dengan luar biasa. Ya. Haleluya, saudara. Amin. Ya. Firman Tuhan siang hari ini mengingatkan kepada kita supaya kita jangan putus asa. Ya, apapun terjadi, saudara, meskipun itu tidak enak buat daging kita, memang Tuhan tidak pernah memberikan kita untuk untuk memanjakan daging kita, tidak, saudara. Ya. Keinginan daging kita itu adalah semu, adalah sementara belaka. Ya. Tapi Tuhan mau memberikan keinginan rohani kepada kita. Tuhan mau memberikan apa yang makanya di sini katakan bukan kemauan kita yang Tuhan maui, tapi keinginan Tuhan. Ya. Mari kita, kalau selama ini kita hanya mencari Tuhan hanya untuk keinginan kita secara pribadi, kita minta ampun, Tuhan, ampuni aku kalau selama ini apa yang aku inginkan selalu ingin demi kepentingan daging, ya. Tapi aku tidak pernah menginginkan apa maumu, Tuhan. Mari kita berdoa, mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Aku mau menyerah kepada maunya Tuhan. Aku mau menyerah kepada rencana Tuhan. Apa menjadi rencanamu, ya Tuhan? Aku serahkan hidupku kepadamu. Ya. Coba ayat yang terakhir, saudara, kita baca Yeremia pasal yang ke Yesaya 55, ya. Ayat terakhir Yesaya 55 ayat yang ke-9. Yesaya 55 ayat yang ke-9. Ya, sekali lagi, saudara, saya undang bangkit berdiri. Sama-sama, pemain musik siap, ya. 1, 2, 3.
Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Benar saudara ya? Rancangan kita sebaik apapun ketika itu di luar dari rencana Tuhan, jangan harap itu terjadi saudara. Tapi mari kita belajar menyerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Menyerahkan rancangan kita ya, rencana kepada Tuhan. Jadikan aku sebagai alatmu ya Tuhan untuk terjadi segala rencanamu dalam hidupku. Karena aku tahu Tuhan, rancanganku adalah rancanganku bukan rancanganmu, tapi rancanganmu yang terbaik buat hidupku. Ya, mari kita sama-sama pujikan satu pujian saudara. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Saudara, mari kita belajar menyerahkan seluruh hidup kita hanya kepada rancangan Tuhan. Karena rancangan Tuhan tidak pernah gagal, rancangan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Mungkin tidak enak bagi daging kita, mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tetapi ketika itu sudah ada dalam rencana Tuhan, ketika itu sudah ada dalam rancangan-rancangan Tuhan, maka pasti akan mendatangkan sukacita, akan mendatangkan damai sejahtera buat kita. Haleluya Yesus. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiranmu Tuhan.
Kami percayakan segala rancangan-Mu di dalam setiap kehidupan kami umat-umat-Mu ya Tuhan. Sebagaimana Engkau berfirman bahwa Engkau mengetahui rancangan apa yang ada dalam diri-Mu ya Tuhan. Adalah rancangan mendatangkan damai sejahtera, rancangan yang bukan kecelakaan buat setiap kami ya Tuhan. Ajar kepada kami untuk menerima setiap rencana-Mu. Ajar kepada kami untuk menerima segala rasa ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan, atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami. Mungkin saat ini kami sedang mengalami kepahitan. Mungkin saat ini kami sedang hal yang luar biasa tidak enak dalam hidup ini ya Tuhan. Oh Yesus, tetapi ketika kami boleh rasakan bahwa itu mendatangkan damai sejahtera, maka kami sedang menuju ke dalam pemulihan yang Kau janjikan atas kami ya Tuhan. Bapa di surga yang baik, terima kasih buat kebenaran firman-Mu siang hari ini Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, tapi biarlah Roh-Mu ya Tuhan akan selalu mengingatkan kepada setiap kami umat-Mu tanpa terkecuali siang hari ini ya Tuhan, yang mendengarkan firman-Mu, untuk selalu Tuhan mengingatkan kepada jemaat-Mu dari hari ke hari Tuhan, dari detik ke detik, dari